Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Astri Astawidia, peserta pelatihan dasar CPNS di instansi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kelas A7 kelompok 1. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan learning journey saya di modul 2 terkait analisis isu kontemporer yang merupakan bagian agenda 1 di sikap perilaku bela negara. Dalam modul ini, saya memahami bahwa sebagai ASN, kita tidak hanya dituntut bekerja secara administratif, tetapi juga harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan strategis yang terus berubah. Perubahan tersebut melahirkan berbagai isu kontemporer, seperti korupsi, narkoba, radikalisme, hingga konflik kepentingan yang dapat mengancam keutuhan bangsa jika tidak ditangani dengan baik. Disinilah pentingnya kemampuan berpikir kritis, analis, dan solutif bagi seorang ASN. Kemudian saya belajar bahwa isu kontemporer adalah isu yang bersifat aktual, sedang berkembang, dan memiliki dampak luas bagi masyarakat. Dalam menghadapinya, kita perlu melalui beberapa tahapan penting, yaitu 1. Identifikasi isu, 2. Memilah atau menapis isu, yang ketiga, menganalisis isu. Yang keempat, menentukan solusi atau rekomendasi. Tahapan ini membantu kita agar tidak hanya melihat masalah di permukaan, tetapi juga memahami akar penyebabnya. Tahap pertama adalah identifikasi isu. Pada tahap awal, saya belajar melakukan environmental scanning, yaitu membaca kondisi lingkungan dan menemukan kesenjangan antara kondisi ideal dengan kenyataan. Misalnya dalam konteks instansi di imigrasi, masih adanya praktik pelayanan yang belum optimal dan potensi konflik kepentingan dalam pelayanan publik. Kemudian isu tersebut dirumuskan secara jelas, singkat, dan spesifik. Tahap 2, memilah isu atau teknik APKL dan USG. Teknik APKL itu A-nya aktual, P-nya problematik, K-nya kehalayakan, yang L-nya layak. Yang kedua ada teknik USG atau USG, urgency atau mendesak, S-nya seriousness, tingkat keseriusan, yang ketiganya G untuk growth, yaitu potensi berkembang. Melalui teknik ini, saya dapat menentukan isu mana yang paling penting untuk segera ditangani. Kemudian di tahap 3 ada analisis isu fishbone. Setelah itu saya mempelajari teknik fishbone, salah satunya adalah diagram fishbone. Metode ini membantu mengidentifikasi akar penyebab masalah dengan pendekatan sebab akibat. Langkah-langkahnya itu meliputi menentukan masalah utama, mengidentifikasi kategori penyebab, menggali penyebab potensial. Yang keempat, menentukan akar penyebab utama. Melalui analisis ini, saya menyadari bahwa suatu masalah sering tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada fokus kepentingan juga, yaitu salah satu isu penting yang saya pelajari itu adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi ketika seorang ASN memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugas. Contohnya, memberikan layanan istimewa kepada kerabat atau penyalahgunaan jabatan. Pengelolaan konflik kepentingan itu meliputi identifikasi, pencegahan, pengawasan, dan internalisasi budaya integritas. Sebagai ASN, kita harus menjunjung tinggi nilai profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas. Dan yang keempat itu ada tahapan solusi dan rekomendasi. Tahap terakhir adalah menyusun alternatif solusi. Solusi itu harus realistis, terukur, dan melibatkan para pihak terkait. Pendekatan yang digunakan biasanya melalui model pentahelix. Pentahelix yaitu kolaborasi antara pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat, dan media. Dengan demikian, penyelesaian isu menjadi lebih komprehensif dan berkelanjutan. Kemudian saya belajar juga tentang kepekaan terhadap isu itu sangat penting. Kemampuan analisis harus terus terarah. Yang ketiga, dan integritas itu
itu adalah kunci utama dalam menjalankan tugas. Sebagai penutup, saya berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menjaga profesionalisme, dan berkontribusi aktif dalam menyelesaikan isu-isu kontemporer khususnya di lingkungan instansi saya. Karena pada akhirnya hal tersebut merupakan bagian dari upaya bela negara saya sebagai seorang ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.